Haleluya. Nah, pagi ini saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema pagi hari ini saya akan berbicara tentang pandang terus kepada salib. Ya, nah saya ajak kita membuka 1 Korintus 1. Saudara yang di rumah, saudara boleh buka dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sudah, saya akan baca satu ayat ini. Ayat 1 Korintus 1 ayat 18, demikian Rasul Paulus berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Lihat, jadi Paulus bilang pemberitaan tentang salib ini bagi orang yang akan binasa itu hanya kebodohan, tapi bagi orang yang diselamatkan itu menjadi sesuatu yang disebut menjadi kekuatan Allah. Nah, itu sebabnya pagi ini kita sedang berbicara atau tema firman Tuhan pagi ini pandang terus kepada salib. Sebagian orang menganggap salib itu sebagai tindakan kebodohan. Amin. Makanya salib seringkali dilecehkan. Maaf aja saya katakan, kadang-kadang orang memakai salib itu hanya sebagai aksesoris kan. Kita lihat banyak penyanyi-penyanyi rock di luar sana pakai salib di telinga, di dada. Tapi hidup mereka tuh ya suka-suka, maka pecandu drugs segala macam, salib tergantung besar-besar. Nah, buat saya maaf saja saudara, ini kan kayak pelecehan. Mereka pakai sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerti tentang apa yang mereka pakai. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, buat saya itu semacam pelecehan. Jadi salib itu ada yang dianggap apa? Sesuatu yang kebodohan, ya kan? Bahkan seringkali itu menjadi pelecehan. Dan saya mau katakan betul, satu sisi benar. Salib itu saudara, kalau saudara pelajari Alkitab, salib itu sebenarnya lambang kutuk. Ya kan? Kenapa disebut lambang kutuk? Ya kan? Karena memang Yesus mati itu terkutuk. Tapi dia terkutuk bukan karena dianya yang berdosa, karena kita yang berdosa, yang hidup dalam kutuk dosa itu. Coba baby tolong baca dulu Yesaya 53. Jadi satu sisi ya betul, salib itu lambang kutuk, amin. Karena Alkitab bilang terkutuklah dia yang tergantung di kayu salib. Tapi dengar baik, dia tergantung di kayu salib karena kita yang terkutuk seharusnya. Coba baca dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Lihat. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Lihat, saudara, jelas di sini jelas dikatakan ayat 4 sampai ayat kelima, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi harusnya kita yang disalibkan. Padahal kita mengira dia kena apa? Tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya apa? Kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi jelas saudara, satu sisi kalau orang berkata salib itu kutuk, amin. Karena apa? Dia memang terkutuk untuk kita. Dia terkutuk ganti kita. Tadi Yesaya bilang ya kan. Dia terkutuk, seharusnya kita yang terkutuk. Tapi dia ambil alih, akhirnya dia disalibkan. Satu sisi. Tetapi dari sisi lain akhirnya kita lihat apa? Sehingga pada akhirnya salib itu menjadi lambang kemenangan. Kenapa lambang kemenangan? Karena Yesus yang mati pada hari ketiga dia bangkit dalam kemenangan. Dia sudah kalahkan maut. Bahkan Alkitab katakan dia masuk ke dalam jurang maut. Dia merebut kunci kerajaan maut. Sehingga kerajaan maut ada dalam kekuasaannya dia. Amin. Makanya Paulus bilang kan, sekiranya Yesus tidak bangkit, sia-sialah apa? Iman percaya kita. Jadi satu sisi salib lambang kutuk, amin, tidak salah, 100% kebenaran. Tapi sisi lain, pada akhirnya salib itu menjadi lambang kemenangan. Bahkan salib pada akhirnya menjadi salib yang kosong.
Kenapa? Yesus sudah bangkit dalam kemenangan. Nah, jadi saya mau katakan, inilah menjadi iman percaya kita untuk kita terus pandang terus kepada siapa? Kita pandang terus kepada salib. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita, kenapa kita harus terus pandang kepada salib? Kenapa hidup kita harus terus saja pandang kepada salib? Yang pertama saya pelajari, karena salib membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dan hidup di bawah berkat Allah yang telah dijanjikannya kepada Abraham. Jadi yang pertama kenapa kita harus terus pandang kepada salib? Karena salib itu membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dan hidup di bawah berkat Allah yang telah Allah janjikan kepada Abraham. Coba baca di dalam Galatia pasal yang ketiga, Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Baby boleh bacakan. Galatia 3, 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya ulangi saudara ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, saya ajak saudara buka dalam ayat 29. Nanti saudara boleh baca satu perikop ini supaya saudara jelas. Tapi saya hanya baca karena mengingat waktu. Saudara lihat ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima apa? Janji Allah. Jadi yang pertama, kenapa kita harus terus pandang kepada salib Kristus itu? Karena salib membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dan membuat kita hidup di bawah berkat Allah yang telah dijanjikannya kepada Abraham. Amin. Jadi saudara lihat, kita pandang salib karena kita tahu di salib itu Yesus menyelesaikannya, kutuk dosa yang harus kita tanggung supaya kita akhirnya menikmati janji berkat Tuhan, berkat Allah yang sudah Allah janjikan kepada Abraham itu turun sampai kepada kita. Makanya tadi Paulus bilang kita diperhitungkan sebagai keturunan Abraham di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jadi orang yang percaya Yesus dalam pandangan Allah, dia diperhitungkan sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima seluruh janji yang sudah Tuhan ikrarkan kepada Abraham. Amin. Nah, saudara lihat di sini ya. Kalau kita berbicara tentang hukum Taurat, semua hukum Taurat itu berbicara tentang perbuatan baik, ya kan? Siapa yang bisa melakukan perbuatan baik, maka dia akan diselamatkan. Pertanyaannya, mungkin enggak, saudara? Tidak mungkin. Makanya Yesaya pernah bilang, coba baca dalam Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6, apa yang dikatakan oleh Yesaya di sini? Yesaya 64 ayat 6. Ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Ya, stop. Kami seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Terus? Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Lihat di sini Yesaya bilang segala kesalehanmu seperti kain kotor. Nah, saya beri contoh gini, saudara ambil kain kotor lalu saudara buat lap kemana-mana. Yang saudara lap jadi bersih atau jadi kotor semua? Akan jadi kotor. Nah, itulah bayangan kalau hukum Taurat itu menuntun kita seperti itu. Nggak ada yang bisa melakukan. Sehingga kesalehan kebaikan kita, kesalehan kita tidak bisa mengubah hidup kita. Karena dasarnya setelah manusia jatuh dalam dosa, dalam kitab Kejadian mencatat semuanya menjadi berdosa. Sehingga kesalehan kita, perbuatan baik kita yang kita lakukan seperti kain kotor, kata Yesaya.
Nah, tapi melalui Yesus dia menyelesaikan semuanya. Maka dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 dia berkata apa? Dia datang menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, bukan meniadakan, menggenapi. Karena manusia tidak bisa menuruti hukum Taurat, Yesus ambil alih menggenapi. Salah satu tuntutan hukum Taurat, orang yang berdosa harus mati. Yesus mati di kayu salib menggantikan kita. Amin. Ini luar biasanya saudara ya. Ini luar biasa. Jadi yang pertama, kenapa kita harus terus pandang kepada salib? Karena salib membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dan hidup di bawah berkat Allah yang telah dijanjikan kepada Abraham itu akan turun bagi kita. Jadi saya percaya pagi ini, waktu kita terus pandang salib, maka kita akan ingat perjanjian Tuhan kepada Abraham. Dan berkat itu akan turun sampai pada hari ini. Kita diselamatkan bukan karena kita, Yesus menyelesaikannya di kayu salib. Dia terkutuk karena kita yang harusnya menanggung kutuk itu. Supaya berkat yang Allah janjikan kepada Abraham, sekarang kita menikmati. Amin. Nah itu sebabnya hari ini saudara, kenapa kita harus pandang kepada salib? Karena di salib itulah kita melihat, kita menyadari, disitulah kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat, masuk kepada perjanjian yang Tuhan sudah ikrarkan kepada Abraham untuk kita nikmati sampai pada hari ini. Saudara pastikan, saudara pagi ini diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya saudara, salib itu membawa berkat bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus terus pandang kepada salib? Yang kedua saudara, saya pelajari Alkitab karena di atas kayu salib itu kasih Allah disempurnakan bagi kita. Jadi melalui salib itu saudara tahu kasih Allah itu disempurnakan bagi kita. Coba saudara buka dalam Injil Yohanes pasal 19. Ini sudah saya sering ungkapkan kata-kata ini. Ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Supaya genaplah seperti yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Nah, terus? Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada bapaknya, apa dia bilang? Sudah selesai. Jadi saudara lihat di sini yang kedua, saudara tahu di atas kayu salib itu kasih Allah itu disempurnakan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Ya kan? Artinya apa? Kasih Allah yang diberikan kepada manusia yang ditulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara tahu penggenapannya kapan? Penggenapannya waktu Yesus mati di atas kayu salib. Maka dia bilang tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Artinya apa? Di kayu salib itulah kasih Allah disempurnakan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Amin. Kenapa kita harus pandang kepada salib? Ya, karena kita tahu di atas kayu salib itu kasih Allah yang diberikan manusia sudah disempurnakan. Makanya saudara, kita sudah tidak bisa lagi menuntut kasih Allah. Sudah habis-habisan, saya selalu bilang. Kasih Allah bagi kita udah habis-habisan, udah gak ada lagi yang bisa beri. Sekarang tinggal bagaimana respon kita terhadap kasih itu. Sebesar apa kita meresponi, sebesar itu kita akan merasakan kasih Allah. Amin. Amin. Dia sudah berikan sempurna, selesai. Makanya perhatikan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Jadi Yesus itu bukti kasih Allah diberikan kepada saudara dan saya. Nah, tapi perhatikan kalimat selanjutnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berbicara respon kita. Waktu kita meresponi kasih Allah, maka kita akan merasakan kasih Allah itu. Tuhan beri 100%. Tapi kita bisa merasakan tergantung seberapa respon kita pada kasih Allah. Kalau kita cuma respon 10%, ya 10% yang kita rasakan.
Tapi kalau kita responi 100%, 100% kita akan rasakan apa? Kasih Allah itu. Amin. Nah, itu sebabnya saya mau katakan kenapa kita harus terus pandang kepada salib. Karena di atas kayu salib, kasih Allah disempurnakan bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Amin. Inilah luar biasa, saudara. Tidak ada satu pengajaran di bawah kolong langit ini yang mengajarkan seperti ini. Cuma satu-satunya hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita diberikan kasih, sehingga sekarang kita bisa mengasihi satu dengan lain, karena kasih itu sudah dicurahkan bagi kita. Amin. Luar biasa, saudara. Ini luar biasa ya. Itu sebabnya hari ini responilah kasih Allah itu sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, sehingga saudara akan merasakan kasih itu yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus terus pandang kepada salib itu? Kenapa, saudara? Yang ketiga, karena di dalam salib ada kekuatan Allah yang bekerja. Jadi di dalam salib itu ada kekuatan Allah yang bekerja, saudara. Ya kan? Artinya dengan kita memandang terus kepada salib, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Waktu kita pandang salib, kita yang lemah menjadi kuat. Amin. Amin. Nah, coba buka dulu dalam 1 Korintus. Tadi kembali ke 1 Korintus tadi, saya akan baca. Di dalam 1 Korintus tadi kita perhatikan di ayat yang ke-18 tadi. Perhatikan. 1 Korintus ayat 18 tadi kita lihat di situ. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang bodoh, pemberitaan salib itu kan, bagi orang benar-benar yang tidak mengerti, pemberitaan salib itu hanya kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan siapa? Allah. Kekuatan Allah. Perhatikan ayat 24. Lanjut ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Ya kan? Orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi ceritanya begini, saudara. Tadinya Yesus datang itu sebenarnya untuk orang-orang Yahudi. Kita tidak masuk bagian. Tapi karena orang-orang Yahudi sendiri menolak dia, bahkan mereka juga yang menyalibkan, akhirnya kesempatan untuk menerima kasih Tuhan, keselamatan itu diberikan bagi bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya hari ini. Itu sebabnya ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, itu saudara dan saya, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah. Nah, jadi saudara lihat sini, kenapa sih kita harus pandang terus kepada salib? Karena dalam salib ada kekuatan Allah yang bekerja. Amin. Saya percaya kita yang lemah waktu kita pandang salib, seharusnya di situ kita mendapatkan kekuatan. Karena kita tahu di situ Yesus mati disalibkan menggantikan aku yang harusnya mati. Bayangkanlah nyawanya aja dia pertaruhkan. Masa dia tidak bisa menolong kita? Masakan dia tidak siap memberkati kita? Masakan dia tidak siap memberikan kekuatan bagi kita? Amin. Amin. Nyawa aja dia beri. Masa dia tidak siap memberikan kekuatan waktu kita sedang bergumul, kita sedang menghadapi tantangan, kita sedang menghadapi persoalan-persoalan hidup? Masakan dia tidak siap menolong kalau nyawa aja dia beri? Amin. Nah, itu sebabnya yang ketiga, saudara lihat, pandang aja kepada salib dah. Karena dalam salib itu ada kekuatan Allah yang bekerja. Waktu kita pandang salib saat kita lemah, harusnya kita menjadi kuat. Amin. Karena salib itu sudah menyelesaikan semuanya. Amin. Itu sebabnya hari ini saudara, pandang salib. Apapun keadaannya. Kenapa sih kita selalu melakukan perjamuan kudus seperti hari ini nanti? Kenapa? Itu untuk mengingat Yesus itu sudah mati disalibkan bagi saudara dan saya. Sehingga di dalam dia kita menerima kekuatan baru setiap saat. Yang lemah dikuatkan. Ini yang ketiga, saudara ya. Jadi yang ketiga, kenapa kita pandang terus ke salib? Karena dalam salib ada kekuatan Allah yang bekerja. Sampai hari ini ya. Dengan kita memandang
terus kepada salib, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan selalu. Melalui karya Roh Kudus yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kita waktu kita lemah, disitulah kita kuat. Jadi yang keempat, kenapa kita pandang terus kepada salib? Karena kasih Allah melalui salib itu melenyapkan segala ketakutan kita. Saudara boleh buka dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Saya yang akan membacakannya ini. 1 Yohanes pasal keempat. Saya baca ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Kasih yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara lihat artinya apa, saudara? Artinya saudara tahu kasih Allah itu yang dia nyatakan bagi kita itu membebaskan kita dari rasa ketakutan. Itu dia lakukan waktu dia mati di atas kayu salib. Dia wujudkan kasihnya menjadi sempurna, tadi saya sudah katakan, sehingga kasih Allah melalui salib itu melenyapkan rasa ketakutan kita. Makanya di sini katakan orang yang masih hidup dalam ketakutan, kasih Allah tidak sempurna dalam hidupannya. Nah, jadi saudara hati-hati saudara di sini. Saya ulangi ayat 18. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kenapa saudara? Yesus sudah nyatakan kasih itu bagi kita. Dia berikan kasih itu bagi kita, dan kita harus hidupi hidup kita dalam kasih itu. Sehingga akhirnya apa? Kita dibebaskan dari rasa ketakutan itu. Ya. Dan dia sudah selesaikan di atas kayu salib kasih itu. Dan sekarang kita tinggal terima kasih itu secara cuma-cuma, secara gratis. Dan akhirnya kasih yang kita hidupi itu dalam kehidupan kita, kasih yang dari Yesus itu pada akhirnya melenyapkan rasa ketakutan. Nah, makanya Alkitab katakan, orang yang tidak sempurna masih dalam kasih, pasti dia hidup terus dikuasai ketakutan. Tapi orang yang sempurna dalam kasih Kristus, dia bebas dari ketakutan. Artinya apa saudara? Kita bisa tidak takut? Bisa. Akhir-akhir ini kita bisa takut karena COVID. Tapi dengar baik saudara, jangan sampai ketakutan itu yang ditaburkan oleh kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, itu menekan kehidupan kita. Kita harus ingat aja kepada salib. Yesus sudah menyelesaikannya semua. Kasihnya disempurnakan dalam hidupku, sehingga aku pun dibebaskan oleh ketakutan melalui kasih Tuhan itu. Amin. Jadi yang keempat, kenapa kita harus pandang kepada salib? Karena kasih Allah melalui salib itu melenyapkan segala ketakutan kita. Makanya di sini Rasul Yohanes berkata, orang yang terus dalam ketakutan, dia tidak sempurna dalam kasih. Saya percaya orang yang tidak mengalami kasih Tuhan, hidupnya hanya dalam ketakutan, takut ini, takut itu, takut segala macam, saudara. Tapi saya mau katakan, kita yang sudah hidup dalam kasih Tuhan karena pandang terus kepada salib, kita bebas dari ketakutan. Amin. Amin. Oh, jujur saudara, akhir-akhir ini banyak orang ketakutan. Siapa yang bisa menolong kita? Satu-satunya waktu kita pandang salib. Karena kita tahu di situ Yesus menyelesaikannya semua. Amin. Di situ kasihnya dia curahkan bagi kita semua. Sehingga hari ini kita dibebaskan dari rasa ketakutan itu. Kalau masih ada rasa ketakutan itu, tolak di dalam nama Yesus. Itu bukan dari Tuhan. Karena kasih Tuhan melenyapkan ketakutan. Amin. Jadi kalau hari ini saudara mungkin sedang ada rasa tertekan, takut bagaimana aku harus hidup seperti kondisi sekarang. Bagaimana masa depan anak-anak, bagaimana apapun, percaya saya saudara. Waktu saudara merespon kasih Tuhan itu secara besar-besaran, buka hatimu, hidupmu, sehingga kasih itu bekerja, engkau akan dibebaskan dari namanya ketakutan itu. Sehingga kita dengan kekuatan Tuhan, kita menghadapi setiap tantangan yang akan kita hadapi. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini saudara, saya simpulkan firman Tuhan ini saudara, bahwa apa? Bahwa kenapa kita harus pandang kepada salib? Karena salib membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Dan akhirnya kita hidup di dalam berkat Allah yang dijanjikan kepada Abraham. Amin.
Amin. Apa yang Tuhan janjikan, ikrarkan kepada Abraham itu turun sampai pada kita hari ini. Yang kedua, karena di atas kayu salib itu kasih Allah disempurnakan bagi kita. Jadi jangan tuntut lagi kasih Allah. Dia sudah berikan habis-habisan. Sekarang tinggal kitanya seberapa besar hati kita buka untuk kasih itu. Saudara buka 25%, kasih itu cuma bekerja 25%. Saudara buka 50%, cuma 50% kasih itu bekerja. Tapi waktu kita buka sebesar-besarnya hidup kita, hati kita bagi kasih itu akan sempurna bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus pandang terus? Karena di dalam salib kekuatan Allah yang bekerja. Di dalam salib ada kekuatan Allah selalu bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita tahu kita tidak kuat, tapi di dalam salib Tuhan Yesus menyelesaikan dan Dia berikan apa? Kekuatan itu bagi kita. Dan yang keempat, karena kasih Allah melalui salib itu melenyapkan segala ketakutan. Saudara ingat cerita tentang murid-murid itu, ya kan? Bagaimana waktu Dia menjumpai murid-murid di tengah laut, tengah malam, ketakutan enggak? Murid-murid bilang hantu, baca di Markus 6 tuh. Ya kan? Waktu dia jumpai, tapi di ayat ke-50 apa kata Yesus? Tetapi segera ia berkata kepada siapa? Kepada Petrus atau kepada mereka semua satu, tenanglah, aku ini jangan takut. Iya kan, saudara ingat cerita itu kan dalam Markus pasal 6 tuh, waktu Yesus habis beri makan 5.000 orang, Yesus bilang kepada murid-murid, sekarang kamu berangkat ke seberang, lebih dahulu mendahului aku. Dia naik ke bukit, dia berdoa, selesai berdoa tengah malam dia menghampiri murid-murid di atas perahu. Mereka takut nggak? Takut. Kaget, bilang hantu dan segala macam. Akhirnya apa? Yesus bilang, tenanglah, aku ini jangan takut. Lihat, itu janji itu bagi kita semua, saudara. Ya kan? Karena kasih Allah melalui salib melenyapkan ketakutan. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau persiapkan hati kita, diri kita hari ini untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu intinya berbicara tentang apa? Perjamuan kudus intinya berbicara tentang Yesus yang disalibkan. Makanya di firman Tuhan berkata, perbuatlah setiap kali kamu melakukan perjamuan mengingat akan aku. Ya kan? Mengingat akan Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang sudah disalibkan. Jadi waktu saya mengikuti perjamuan kudus, saya sedang memandang kepada salib Kristus itu yang membebaskan hidupku. Amin. Haleluya, haleluya.